Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2281. Selamat mendengarkan. Isa menatap Pebles yang berada dalam pelukan David. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Ketika dia menatap mata gadis kecil itu, tubuhnya bergetar tak terkendali, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk berlutut. Rasa takut itu muncul dari bagian terdalam jiwanya. Rasanya seolah-olah dia berhadapan dengan musuh alami. Itu adalah perlindungan naluriah yang terbentuk dengan sendirinya. Ini bukan soal kekuatan. Rasanya lebih seperti makhluk rendahan yang bertemu makhluk yang lebih tinggi. Tidak peduli sekuat apapun dirinya, dia merasa ingin memuja sosok di hadapannya. Isa merasa bingung. Bagi Isa, perasaan itu terasa agak familiar. Sepertinya aku pernah merasakannya sebelumnya. Kapan itu terjadi? Pasti sudah lama sekali. Saat itu, Isa baru saja mengambil alih posisi Ratu Elf dan siap menunjukkan kemampuannya untuk memimpin kaum elf keluar dari kesulitan. Kemudian, dari kejauhan, dia melihat sosok yang tidak akan pernah dia lupakan. Saat itu juga, dia merasakan dorongan kuat untuk berlutut, bahkan lebih kuat daripada yang dia rasakan sekarang. Isa tidak akan pernah melupakan siapa sosok itu. Selain itu, sosok tersebut adalah tujuan tertingginya dalam hidup ini. Sosok itu adalah Permaisuri Elora, salah satu dari 5 penguasa Layla. Ratu Isa selalu bermimpi bahwa suatu hari nanti, dia bisa mencapai kedudukan setinggi itu. Dengan begitu, kaum elf tidak perlu lagi berusaha menyenangkan kekuatan-kekuatan lain. Sebaliknya, berbagai kekuatanlah yang akan berusaha mendekati dan mencari keuntungan dari kaum elf. Tidak ada lagi yang berani menjual wanita elf, baik secara terbuka maupun di pasar gelap. Sekarang, Isa baru berhasil mewujudkan salah satu tujuannya. Tidak ada yang berani lagi menjual wanita elf secara terbuka. Namun, di pasar gelap, perdagangan wanita elf masih berlangsung, dengan harga yang sangat tinggi. Dengan kekuatannya saat ini, Isa masih belum bisa menakuti para penjahat nekat itu. Hanya ketika dia mencapai kedudukan setara dengan Permaisuri Elora, barulah dia bisa melakukannya. Isa tidak mengerti mengapa dia merasa ingin memuja ketika melihat gadis kecil dalam pelukan David. Siapa gadis kecil ini? Isa kembali melihat ke arah Evie dan para pengawal elf dan menyadari bahwa mereka tidak merasakan hal yang sama. Jadi, itu berarti hanya dia yang merasakan hal tersebut. Apakah mungkin kekuatan jiwa mereka tidak cukup untuk merasakannya? Tapi kekuatan jiwa David sangat luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah menggendong gadis kecil itu sambil tertawa dan bercanda? Isa merasa kebingungan. Ada apa sebenarnya? Bertemu seorang pemuda dengan kekuatan jiwa yang lebih kuat darinya adalah satu hal, tetapi bahkan tatapan gadis kecil itu saja membuat Isa merasa malu dan panik dari dasar hatinya. Dia benar-benar tidak mengerti ini. David memang seseorang dengan latar belakang yang luar biasa tinggi. Bahkan gadis kecil yang bersamanya tampak sangat luar biasa. Evie, bersiaplah untuk pulang bersamaku dulu. Isa menekan keterkejutan di hatinya dan melihat ke arah Evie. Ibu, bolehkah aku pulang bersamamu setelah pergi ke Weir bersama Tuan David? Toh, jalurnya sama, ya Evie bertanya dengan suara pelan. Tidak. Para tetua di klan sudah sangat tidak puas dengan tingkah lakumu. Jika kau tidak pulang, akan sulit bagiku untuk memberi penjelasan. Jika kau tidak mau pulang bersamaku, lebih baik jangan minta bantuanku lagi karena aku tidak mau mengarang cerita untuk menyenangkan mereka. Isa langsung menolak permintaan Evie. Sebenarnya, Isa tidak keberatan jika Evie menjalin hubungan dengan David. Jika seseorang seperti David semakin kuat, dia pasti akan menjadi penguasa Layla. Kaum elf tentu akan mendapatkan banyak manfaat dari menjalin hubungan baik dengannya. Namun sekarang belum waktunya. Para tetua di klan telah mendesaknya berkali-kali. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2282. Jika mereka tidak kembali, para wanita tua yang memiliki banyak waktu luang itu akan mulai membuat masalah lagi. Meskipun Isa dapat menggunakan haknya sebagai Ratu Elf untuk mengabaikan mereka, para nenek sihir itu bisa sangat menyebalkan saat mulai mencari-cari kesalahan. Jadi, Isa harus membawa Evie kembali terlebih dahulu. Dia masih punya kesempatan di masa depan untuk membangun hubungan baik dengan David. Evie terkejut mendengar bahwa tingkah lakunya telah membangkitkan ketidakpuasan yang kuat di kalangan para tetua klan. Dia tidak ingin lagi mendapatkan ceramah dari para wanita tua itu. Hanya memikirkannya saja sudah membuat kepalanya pusing. Sejak kecil, para tetua akan membawa Evie dan mencucinya otaknya atas nama pendidikan setiap beberapa waktu. Sesi ini berlangsung setengah bulan lamanya. Saat masih kecil, itu tidak masalah karena dia lebih polos. Namun, setelah tumbuh dewasa dan memiliki pemikiran sendiri, Evie merasa itu adalah penyiksaan baginya. Ibu, apa yang dikatakan para tetua?
Evie langsung mengerutkan wajahnya. Kamu akan mengetahuinya saat pulang nanti. Ibu, aku tidak mau ke sana. Tidak ada gunanya kamu mengatakan itu padaku. Kamu harus bicara langsung pada nenek-nenek tua itu. Namun, mengingat bahwa kamu telah menyelinap ke spirit Cage, mereka pasti merasa gagal mendidikmu, dan kamu akan dihukum berat kali ini. Jangan berharap bisa keluar selama setahun atau lebih. Setahun setengah? Kenapa tidak langsung bunuh saja aku? Evie menghela napas panjang. Kamu sendiri yang mencari masalah. Semua ini tidak akan terjadi jika kamu tidak menyelinap ke sini. Kamu menuai apa yang kamu tanam. Kamu seharusnya tahu ini akan terjadi ketika kamu mengambil keputusan itu. Kamu masih beruntung. Pernahkah kamu berpikir apa yang akan terjadi padamu jika tidak bertemu David? Kehidupan seperti apa yang akan kamu hadapi? Ibu, aku tahu aku salah, dan aku tidak akan melakukannya lagi. Cukup. Cepat berkemas. Kita bicarakan lagi saat kita sudah pulang. Diperintah Isa, Evie dan 4 wanita elf lainnya segera mulai mengemasi barang-barang mereka. Mereka tidak punya banyak barang untuk dikemas. Ketika David membeli mereka, mereka hampir tidak mengenakan apapun. Jadi, mereka selesai dalam waktu singkat. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah mengucapkan selamat tinggal pada David. Bagi David, menyerahkan Evie kepada ibunya juga merupakan solusi untuk kekhawatirannya. Bagaimanapun, dia sudah berjanji pada Evie untuk membawanya ke kota Ember. Ini sangat bagus. Setelah Evie pergi bersama ibunya, dia bisa pergi kemana saja dia mau. Akan sangat bebas untuk pergi kemanapun dan kapanpun yang dia inginkan. Setelah Evie mengucapkan terima kasih kepada David dengan tatapan penuh keraguan, dia mengikuti Ratu Isa dan pergi. Tentu saja, sebelum pergi, dia tidak lupa meminta informasi kontak dari David. Dia tidak bisa begitu saja memutus kontak dengan penyelamatnya. Bahkan jika Evie setuju, ibunya, Ratu Isa, tidak akan setuju. Pemuda sehebat David pasti akan menjadi penguasa Layla di masa depan. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa memutuskan kontak dengannya? Tidak. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu berterima kasih padanya? Evie memang belum cukup kuat, jadi dia hanya bisa mengikuti arahan. Isa membawa Evie, sementara para pengawal elf membawa para pelayan Evie. Para wanita elf dengan cepat menghilang dari pandangan David. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Evie dan yang lainnya, David dan rombongannya melanjutkan perjalanan mereka. Kecepatan kereta menjadi lebih lambat. Setelah lebih dari sebulan perjalanan tanpa hambatan di sepanjang jalan, akhirnya tim mereka tiba di Weir. Weir adalah kota tingkat pertama di wilayah Spirit Cage dan jauh lebih makmur daripada Sole. Kekuatan di sana juga jauh lebih besar. Bahkan kekuatan kelas 3 di Weir bisa menghancurkan keluarga Macee di Sole. Kedatangan David tidak menarik perhatian siapapun. Setiap hari, banyak tim yang keluar masuk Weir. Tim yang hanya terdiri dari 3 kereta itu terlalu kecil untuk menarik perhatian siapapun. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK, bagian 2283. Hal pertama yang mereka lakukan setelah tiba di Weir adalah mencari tempat untuk tinggal. David dan rombongannya berjalan menyusuri jalan-jalan ramai di Weir untuk waktu yang cukup lama. Ada banyak penginapan di kota itu, namun sebagian besar hanya menawarkan standar yang biasa saja. Karena mereka ingin menetap untuk sementara, mereka harus mencari tempat terbaik untuk tinggal. Setelah bertanya pada penduduk setempat dan mengikuti petunjuk yang diberikan, mereka akhirnya menemukan penginapan dengan lingkungan yang lebih baik. David berencana untuk tinggal di Weir untuk beberapa waktu. Mereka hanya bisa pergi setelah dia berhasil meningkatkan body dan mainnya ke tingkat ancestral level 10, lalu melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya, yaitu kota utama, Ember City. Untuk mencapai tujuan tersebut, David membutuhkan setidaknya ratusan ribu poin kemewahan, Lavish Points. Jadi, dia harus menghabiskan puluhan triliun $. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membeli rumah sendiri. Tinggal di rumah akan jauh lebih nyaman daripada di penginapan. Selain itu, sebagai kota tingkat pertama, harga rumah di Weir sangat mahal, yang berarti dia bisa memperoleh poin kemewahan dari pembelian ini. Meskipun tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. David mempercayakan tanggung jawab pembelian rumah kepada Thor. Sebagai seorang pebisnis yang telah berkelana ke seluruh dunia dan merintis karirnya dari bawah, Thor pasti mampu melakukannya. Selain itu, David juga meminta Thor untuk membeli berbagai harta berharga yang diperlukan. Sementara itu, Biani ditugaskan untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Seorang wanita yang begitu cantik tidak seharusnya keluar untuk berhadapan dengan para pedagang licik dan menunjukkan dirinya. Itu hanya akan menyebabkan masalah.
David sangat paham akan hal itu. Setelah hanya 3 hari di penginapan, Thor berhasil membeli sebuah rumah. Lokasinya strategis, luas, dan lingkungannya sangat indah. Tentu saja, harganya tidak murah. Setelah urusan rumah selesai, Thor pun fokus pada hal-hal lain. Jika dia ingin berkembang di Weir, dia harus terlebih dahulu menjalin hubungan baik dengan semua pihak. David tidak akan ikut campur dalam urusan ini dan hanya akan menanggung biayanya. Semakin banyak uang yang dikeluarkan Thor, semakin senang David. Pada malam pertama setelah pindah ke rumah baru, David memberitahu Pebbles bahwa dia perlu bersemedi untuk meningkatkan dirinya. Gadis kecil itu menyuruh David berhati-hati dan kemudian berjaga di depan pintu agar tidak ada yang mengganggu. Apa yang dilakukan Pebbles membuat David merasa tak berdaya. Meski dia sebenarnya tidak memerlukannya, dia juga tidak bisa menolak perhatian Pebbles. Setelah duduk di atas tempat tidur dan mengaktifkan sistemnya, David memutuskan untuk keluar dari Spirit Cage. Dia kembali ke dunia nyata ketika membuka matanya. Sudah beberapa bulan sejak terakhir kali dia kembali, namun sekelilingnya masih terasa sangat akrab. Di dalam ruang rahasia sekte Iridescent di Kerajaan Bintang, Star Kingdom, David mengaktifkan sistemnya kembali. Badinya berada di Ancestral level 3 dan mainnya sudah mencapai Ancestral level 10. Dia pun mengklik tanda plus di kolom badi. Sebuah jendela muncul, dan dia memilih Bias. 1000 poin kemewahan langsung berkurang. Dia merasakan sedikit panas saat badinya naik dari Ancestral level 3 ke Ancestral level 4. David mengulangi proses yang sama, dan akhirnya menghabiskan 7000 poin kemewahan untuk meningkatkan badinya ke Ancestral level 10. Sekarang, baik badi maupun mainnya telah mencapai batas dari Ancestral Deity Rank. Setelah terbiasa dengan perubahan pada tubuhnya, David tidak sabar untuk kembali membuka sistemnya. Dia ingin melihat seberapa besar perubahan pada kekuatan tempurnya ketika badi dan mainnya sama-sama mencapai Ancestral level 10. Batas tertinggi di Divine Realm. Apa tingkatan berikutnya setelah Divine Realm? Pikirnya, segera setelah dia membuka sistem, mata David tertuju pada kolom kekuatan tempur, Combat Power, kekuatan tempur. Sebagian Overlord Realm, Supreme Overlord Rank, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan noveles SK, bagian 2284. Saat yang bersamaan, sebuah penjelasan muncul di benak David. Setelah Divine Realm, tingkatan berikutnya adalah Overlord Realm. Realm ini juga terbagi menjadi 3 tingkatan. Supreme Overlord Rank, Ancient Overlord Rank, dan akhirnya Heavenly Overlord Rank. David bergumam, jadi, ternyata Overlord Realm adalah tingkatan setelah Divine Realm. Aku penasaran, apa tingkatan yang ada setelah Overlord Realm? Saat ini, David bisa dianggap telah berada di setengah jalan menuju Overlord Realm. Divine Realm kini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Di Layla, seharusnya tidak banyak yang mencapai tingkatan Partial Overlord, kan? Jadi, ini berarti aku akan aman jika pergi ke Layla di masa depan. Setidaknya aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Setelah berdiri dan meregangkan tubuhnya, David keluar dari sesi meditasinya. Di luar, ada 2 murid perempuan cantik dari sekte Iridescent yang berjaga di depan gerbang halaman. Ketika mereka melihat David keluar, wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi terkejut dan penuh sukacita. Mereka segera berlutut dengan penuh hormat. Salam, Tuan David. Salam, Tuan David. David melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat mengangkat kedua murid itu. Bangunlah, terima kasih atas kerja keras kalian. Ini bukan kerja keras. Merupakan berkah bagi kami bisa melakukan hal sekecil ini untuk Tuan David, jawab mereka dengan tulus. David mengangguk. Saat dia kembali beberapa bulan yang lalu, dia mendengar dari Nova bahwa SID telah menyebarkan kabar tentang dirinya yang membunuh Azul dan menyelamatkan Kerajaan Bintang, Star Kingdom. Sekarang, dia mungkin telah menjadi idola nasional di sana. Hal itu terlihat dari bintang-bintang di mata dan kekaguman di wajah para murid sekte Iridescent. Terlepas dari itu semua, aku tetap ingin berterima kasih. Bahwa aku bertemu dengan Lady Dream, aku perlu berdiskusi dengannya, ujar David. Ya, Tuan David. Silakan ikuti kami. David mengikuti kedua murid itu menuju ruang kerja pemimpin sekte Iridescent, tetapi Nova tidak berada di sana. Murid-murid itu segera menghubungi Nova, yang saat itu sedang memimpin rapat bersama para anggota inti sekte di aula besar. Begitu Nova mendengar bahwa David mencarinya, dia dengan cepat meminta kedua murid tersebut untuk membawa David ke ruang kerja dan menunggunya di sana. Dia sendiri bergegas menghentikan pertemuan, meninggalkan para anggota inti yang kebingungan. Mereka saling berpandangan, tidak tahu alasan mengapa pertemuan tiba-tiba dihentikan. Tak lama setelah David menunggu di ruang kerja, Nova pun datang dengan tergesa-gesa. David, baru beberapa bulan berlalu.
Kenapa kamu sudah keluar lagi? Tanya Nova dengan napas terengah-engah. Dia datang secepat mungkin. Berdasarkan pengetahuan Nova, 8 hingga 10 tahun bersemedi adalah hal yang biasa bagi para Saint. Bahkan, beberapa bisa melakukannya selama ratusan tahun sekaligus. Namun, David sering keluar setiap 10 hari atau setengah bulan sekali. Kali ini lebih baik karena dia bersemedi selama beberapa bulan. Namun, dibandingkan dengan Saint lain yang biasa bersemedi selama puluhan tahun, ini terasa sangat singkat. Nova menggelengkan kepalanya dalam hati. David masih terlalu muda. Dia tidak bisa berkonsentrasi penuh. Mungkin dia tidak tahan berpisah terlalu lama dari kekasih-kekasihnya. Meskipun David memiliki bakat yang luar biasa, Nova merasa dia belum cukup dewasa untuk memikul tanggung jawab besar pada saat-saat genting. Dia berharap David akan menyadari pentingnya waktu dan memulai latihan serius agar siap ketika ancaman dari keluarga Feather datang dalam 300 tahun. Namun, Nova tidak tahu bahwa kekuatan David saat ini telah melampaui Divine Realm, melampaui Saint Realm, dan bahkan mencapai tingkatan Partial Overlord Realm. Jika keluarga Feather datang dengan kekuatan penuh, mereka tidak akan lebih dari sekadar sarang semut yang bisa dihancurkan dengan satu tendangan ringan dari David. Apalagi jika mereka hanya mengirim satu orang. David kini telah memasuki tingkatan baru yang membuatnya jauh lebih kuat dan siap menghadapi segala ancaman yang akan datang. Masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan Noveles SK, bagian 2285. Nova, aku tidak mengganggumu, kan? David bertanya dengan senyum santai. Meskipun dia tidak bisa membaca pikiran Nova, dia dapat merasakan sedikit kekhawatirannya. Jika saja dia bisa membaca pikirannya, David mungkin akan terkejut. Mungkin dia akan mempertimbangkan untuk menunjukkan sedikit kekuatannya kepada Nova. Namun, kekuatan David saat ini memang sangat luar biasa. Dia sudah berada di tingkat Partial Overlord. Bahkan di peradaban tingkat 9 seperti Layla, dia akan dianggap sebagai penguasa yang tak seorang pun berani memprovokasi. Perlu diketahui bahwa di seluruh Layla, hanya ada 5 Overlord sejati. Dengan kata lain, hanya 5 orang ini yang bisa menandingi David. Tetapi selain kekuatannya sebagai Partial Overlord, David memiliki teknik cloning. Dia bisa menggunakan 3 tetes Blood Essence untuk memanggil 3 klon Partial Overlord secara bersamaan. Ini membuatnya hampir tak terkalahkan. Siapa yang bisa mengalahkan 4 pejuang yang berada pada level yang sama? Terlebih lagi, 3 klon tersebut tidak takut mati dan bisa meledakkan diri pada momen kritis, menjadikan pertahanan diri David sebagai Partial Overlord nyaris tidak bisa dibayangkan. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di bawah Overlord Realm yang bisa menyainginya. David layak disebut sebagai yang ke-6 terkuat di seluruh Layla. Dalam peradaban tingkat 9 yang mencakup berbagai ras dan makhluk, kekuatan David bisa dikatakan berada di posisi ke-6. Ini sudah cukup untuk membuatnya bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Layla. Kecuali 5 Overlord misterius, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Namun, David sendiri tidak sepenuhnya menyadari betapa kuatnya dirinya. Dia hanya merasa bahwa sebagai seorang Partial Overlord, dia sudah cukup kuat untuk menghadapi tantangan di Layla. Seberapa besar kekuatan itu sebenarnya? Dia baru akan tahu ketika dia berkunjung ke Layla secara langsung. Nova, yang terlihat khawatir, menatap David. David, aku sebenarnya bebas. Yang aku khawatirkan adalah ketika kamu sering keluar dari semedi seperti ini, itu akan memengaruhi kultivasi kamu, ujar Nova dengan nada serius. David tersenyum. Nova, kau khawatir aku tidak akan bisa menghadapi keluarga Feather jika mereka datang saat aku sedang bersantai, kan? Nova mengangguk. Aku senang kamu menyadari itu. David, nasib seluruh Star Kingdom kini ada di tanganmu. Kamu harus bekerja keras. Kamu sekarang adalah idola nasional, dan banyak orang yang mengagumimu. Jangan kecewakan mereka. Jangan taruh harapanmu pada Lord SID dan yang lainnya. Mereka sudah terlalu lama terjebak di tingkat Sacred Saint. Mereka tidak bisa melampaui Saint Realm ke Divine Realm, bahkan dalam 30.000 tahun, apalagi 300 tahun. Star Kingdom bergantung padamu, kata Nova dengan ekspresi kecewa. Nova telah mengenal David cukup lama. Dia tahu bahwa David adalah pribadi yang santai dan tidak mudah marah hanya karena hal-hal kecil. Nova benar-benar memperlakukan David seperti adik laki-lakinya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan berani berbicara dengan nada seperti ini kepada seorang Partial Deity, bahkan dengan keberanian sebesar apapun. Biasanya, ketika berhadapan dengan Saint seperti SID dan Zenon, Nova selalu merendahkan diri dan menjawab apapun yang ditanyakan. David menghela napas. Aku tahu. Tapi, Nova, saat ini aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jika aku terjebak dalam kultivasi, terus-menerus bersemedi sendirian tidak akan menyelesaikan masalah.
Hanya dengan keluar sesekali dan bersantai aku bisa memastikan bahwa aku selalu dalam kondisi terbaik, dan itu akan membantuku dalam mencapai terobosan, jelas David dengan nada tak berdaya. Namun, David tidak memberitahu Nova bahwa dia sebenarnya telah berhasil menembus batas dan kini berada di tingkat yang jauh lebih tinggi. Dia tidak lagi takut pada keluarga Feather. David memiliki alasan yang kuat untuk menyembunyikan terobosannya. Pasalnya, waktu yang dihabiskan untuk semedi terbilang singkat, bahkan belum mencapai 1 tahun, tetapi dia sudah berhasil membuat terobosan baru. Apa yang akan terjadi jika kabar ini tersebar? Dia lebih memilih untuk menyembunyikan kekuatan Divine Realm-nya hingga 300 tahun kemudian, agar tidak terlalu menghebohkan. Di dalam hati, Nova tetap merasa skeptis. Ya, tentu saja. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang ada di benakmu? Menurutku, kau masih terlalu muda dan kurang fokus. Selain itu, kau tidak tahan dengan kesendirian. David, kamu harus mulai bekerja keras sekarang. Jika kamu tidak memikirkan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Star Kingdom, setidaknya pikirkan kekasih-kekasihmu. Jika kamu tidak bisa melawan keluarga Feather di masa depan, mereka semua akan menderita. Pikir Nova dengan cemas. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan Noveles SK, bagian 2286. Nova, kau salah paham. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. David tersenyum getir, merasa semakin terpojok. Namun, Nova tak memberikan kesempatan bagi David untuk menjelaskan lebih lanjut. Jangan membantah, David. Aku tahu kau masih muda dan punya kebutuhan fisik, tapi seperti pepatah, semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawab. Saat ini, hanya kau yang bisa menyelamatkan Star Kingdom. Tidak ada orang lain selain dirimu. Kumohon, janjikan padaku bahwa kau akan menahan diri selama 300 tahun ke depan dan benar-benar fokus pada kultivasi. Setelah mengusir keluarga Feather, barulah kau bisa menikmati hidupmu yang bahagia. Jika Nova dengan nada tulus, Nova merasa sangat khawatir karena David tampaknya tidak terlalu serius dalam kultivasinya. Dia terus keluar dari Seclusion setiap beberapa bulan. Meskipun 300 tahun terdengar seperti waktu yang lama, itu akan berlalu dalam sekejap jika seseorang tidak memperhatikan. Jika terlambat, penyesalan tidak akan ada gunanya. David akhirnya mengalah. Baiklah. Aku mengerti, Nova. Jangan khawatir. Aku akan bekerja keras dalam kultivasi dan tidak akan mengecewakan semua orang. Dia tidak berani memperpanjang penjelasan, khawatir Nova akan kembali berkhotbah panjang lebar. Bayangkan, seorang Partial Overlord masih harus mendengarkan ceramah seperti anak kecil. Jika hal ini tersebar, bukankah itu sangat memalukan? Nova tersenyum lega. Bagus kalau kau mengerti. David, jangan salahkan aku jika aku terdengar cerewet. Semua ini demi kebaikanmu, dan tentu saja juga untuk kebaikan diriku. Jika kau tidak bisa menghalangi keluarga Feather, aku juga akan ikut menderita. Setelah percakapan tentang kultivasi berakhir, David mulai bertanya tentang kondisi terkini Star Kingdom. Nova memberitahu bahwa keadaan di Star Kingdom sangat stabil. Semua orang hidup damai dan tenang, berkat kehadiran David sebagai Partial Deity yang membuat tidak ada satupun yang berani membuat masalah. Zenon, yang dulunya sering tampil di depan umum, kini menunduk rendah dan menjadi sangat berhati-hati agar tidak menarik perhatian David. Zenon telah menyaksikan kekuatan David secara langsung dan tahu betul bahwa David tidak menyukai tindakannya sebelumnya. Jika dia melakukan kesalahan lagi, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Karena Zenon yang kini bersikap rendah hati, yang lain pun mengikuti. Semua orang berharap untuk menjadi tak terlihat dan dilupakan oleh publik. Melalui informasi dari Nova, David yakin bahwa kondisi Star Kingdom sudah sangat baik, jadi dia tidak banyak bertanya lagi. Setelah berpamitan dengan Nova, David mengunjungi tempat di mana Celia dan yang lainnya tinggal. Dia mengobrol dengan mereka dan melihat bahwa kekuatan mereka juga sudah meningkat. Namun, setelah itu, dia harus meninggalkan mereka lagi di tengah tatapan penuh kerinduan para wanita tersebut. David kembali ke tempat seclusionnya dan segera masuk ke The Spirit Cage melalui sistem. Alasan utama kembalinya David ke The Spirit Cage adalah Pebles, gadis kecil yang kini berada dalam tanggung jawabnya. Jika bukan karena Pebles, dia mungkin akan tetap tinggal lebih lama di dunia nyata bersama Celia dan yang lainnya. Lagi pula, Thor bisa membantu menghabiskan uang di The Spirit Cage untuk mendapatkan Lavis Points, jadi David tidak perlu repot-repot kembali. Namun, situasi berbeda jika Pebles ada di sana. Jika David tidak keluar untuk 1 hari saja, gadis kecil itu akan tetap menunggu di depan pintu dengan perut kelaparan. Oleh karena itu, David tidak punya pilihan selain kembali ke The Spirit Cage secepat mungkin. Rencana David selanjutnya adalah menyiapkan persediaan makanan yang cukup untuk Pebles sekaligus mengumpulkan lebih banyak Lavis Points. Dia berencana untuk merawat gadis kecil itu sampai dia mengingat di mana rumahnya.
lalu mengantarkannya kembali ke keluarganya. Setelah itu, David akan fokus menunggu kedatangan keluarga Feather sambil terus mengakumulasi Lavis Points. Sebenarnya, David ingin kembali ke bumi bersama orang-orang yang dicintainya, tetapi rencana itu harus ditunda karena ancaman keluarga Feather. Setelah krisis tersebut terselesaikan, barulah dia akan membawa semua orang kembali ke bumi sebelum mempertimbangkan perjalanan ke Layla. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2287, di hutan elf dalam peradaban level 9 Layla, seluruh suku elf tinggal dengan damai. Elfen Queen Isa dan Elfen Princess Evie telah kembali dari petualangan mereka. Kecepatan mereka jauh lebih cepat dibandingkan perjalanan David dan rombongannya yang menggunakan kereta. Setelah kembali ke hutan elf, Isa segera menangani berbagai urusan yang tertunda selama ia pergi. Sementara itu, Evie dibawa oleh para tetua elf untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut. Insiden Evie yang menyelinap masuk ke The Spirit Cage telah membuat keributan besar di antara klan elf, sehingga membuat para tetua sangat marah. Para tetua berpikir bahwa pendidikan yang telah mereka berikan kepada Elfen Princess selama bertahun-tahun telah gagal, sehingga mereka harus memulai dari awal lagi. Meskipun Evie tidak ingin pergi, dia tidak punya pilihan. Para tetua itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di antara para elf, karena mereka semua pernah menjabat sebagai Elfen Queen sebelumnya. Bahkan Isa, sebagai Ratu Elf saat ini, tidak bisa menolak keinginan mereka. Dengan berat hati, Evie harus patuh. Setelah menyelesaikan semua urusannya, Isa mulai mencari tahu lebih banyak tentang David. Meskipun telah memanfaatkan semua koneksi suku elf dan mengerahkan segala sumber daya yang dimilikinya, identitas spesifik David tetap tidak bisa dipastikan. Terbukti bahwa pemuda ini, dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Tampaknya sekutu-sekutu David tidak ingin dirinya terekspos sebelum waktunya. Karena tidak mendapatkan informasi yang memadai, Isa memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi dan pergi menemui Evie, yang tengah menerima ceramah dari para tetua. Ketika Evie melihat ibunya datang, wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. "Ibu, aku tidak ingin tinggal di sini. Aku ingin kembali bersamamu," kata Evie dengan nada pilu. Namun, Isa menolak tanpa ragu-ragu. "Jangan harap. Tetaplah di sini dengan patuh, dan ketika kemarahan para tetua sudah mereda, aku akan datang dan membujuk mereka untuk melepaskanmu. Saat ini, aku tidak bisa menyelamatkanmu." Evie mendesah frustrasi. "Kupikir setelah bertahun-tahun mendengarkan mereka, pendidikanku sudah cukup." Tapi tetap saja mereka tidak puas. Isa tersenyum kecil, tanpa seperti menikmati keluhan putrinya. "Tidak masalah jika menurutmu itu tidak berguna. Yang penting adalah mereka berpikir itu berguna. Ketika kau lebih tua, kau harus menemukan sesuatu untuk dikerjakan, bukan? Kalau tidak, kau akan bosan setiap hari." Evie mengembungkan pipinya dengan kesal. "Ibu, jika kau tidak datang untuk membawaku pergi, lalu mengapa kau di sini?" "Tidak ada alasan khusus, aku hanya ingin bertanya padamu tentang David." Master David?" tanya Evie, terkejut. "Ya. Ceritakan padaku tentang David. Semakin detail, semakin baik. Kau telah bersama dengannya cukup lama, jadi seharusnya kau memiliki pemahaman tentang dirinya, bukan?" Isa bertanya dengan nada serius. Evie segera berseri-seri ketika topik David muncul. "Tentu saja. Ibu, Master David adalah orang yang sangat baik. Dia sama sekali berbeda dari pria-pria menjijikan yang sering kau bicarakan." Evie mulai bercerita dengan semangat seperti burung murai yang cerewet, memuji David tanpa henti. Dia terus menceritakan betapa hebatnya David tanpa mengucapkan satu pun hal yang merendahkannya. Isa mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak sekalipun menyela. Dia ingin tahu semua yang bisa diketahuinya tentang David, seorang pria yang tampaknya ditakdirkan untuk menjadi penguasa di masa depan Layla. Setelah Evie selesai, Isa berbicara dengan nada yang penuh perhatian. "Evie, aku bisa melihat bahwa kau sangat menyukai David." Apa? Tidak mungkin." "Ibu, kau salah paham." Evie tergagap, pipinya memerah. "David adalah orang yang telah menyelamatkannya dari kesulitan. Dia tampan, ramah, dan kuat. Tidak mungkin Evie tidak memiliki perasaan terhadapnya." Meski begitu, Evie masih merasa malu setelah dihadapkan dengan pernyataan ibunya. Apalagi, sebagai seorang Elfen Princess, dia harus menerima warisan untuk menjadi Elfen Queen suatu hari nanti. Isa, sebagai Ratu Elf yang bijaksana, melihat potensi hubungan antara putrinya dan David. Dengan keluarga Feather yang mengancam kedamaian, aliansi dengan seseorang seperti David dapat menjadi kekuatan besar yang dibutuhkan suku Elf. Namun, Isa juga tahu bahwa Evie harus fokus pada kewajibannya sebagai calon penerus tahta. "Evie, kau memiliki masa depan yang cerah di depanmu.
Jangan biarkan perasaanmu membutakanmu dari tanggung jawab yang kau miliki. Nasihat Isa dengan lembut namun tegas. Sebelum meninggalkan Evie yang masih termenung, Evie hanya bisa menghela napas. Meskipun hatinya mungkin tertarik pada David, tugasnya sebagai putri dan calon Ratu Elf harus menjadi prioritas utamanya. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2288. Setelah mendengar penjelasan dari ibunya, Elven Queen Isa, Evie merasa bimbang. Sepanjang hidupnya, ia telah diajarkan bahwa sebagai putri elf, ia harus mengorbankan keinginan pribadinya demi kebaikan klan. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa cinta terhadap seorang pria bisa diterima, apalagi didorong oleh ibunya sendiri. Namun Isa melanjutkan dengan penuh ketenangan, Evie, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Jika David memang sehebat yang kau katakan, wajar saja jika kau menyukainya. Aku pun pernah menyukai seseorang ketika masih muda. Mata Evie berbinar penuh rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar kisah cinta ibunya. Apakah kau juga pernah jatuh cinta pada seorang pria manusia? Tanyanya penasaran. Isa tersenyum samar. Tentu saja. Aku juga pernah muda, dan aku tidak kebal dari perasaan cinta. Namun, kenyataannya adalah Isa hanya berbohong. Tujuan utamanya adalah membuat Evie lebih terbuka mengenai perasaannya. Sebelum menjadi Elven Queen, Isa bahkan belum pernah meninggalkan hutan elf, jadi tidak mungkin ia memiliki kisah cinta dengan seorang manusia. Evie tiba-tiba tampak murung. Tapi meskipun kau pernah menyukai seseorang, pasti tidak mungkin berlanjut, kan, Ibu? Isa mengangguk lembut. Kalau di era sebelumnya, kau benar. Sebagai putri elf, kau harus memikul misi besar untuk klan kita. Namun, sekarang situasinya berbeda. Apa maksudmu? Apa yang berbeda sekarang? Evie bertanya, matanya menyorotkan sedikit harapan meskipun ia mencoba menyembunyikannya. Isa menyadari perubahan halus dalam ekspresi putrinya dan menjawab dengan tenang. Sekarang, kaum elf sudah memiliki pijakan yang kuat di Layla. Selain itu, kekuatanku sebagai Ratu Elf lebih besar dari ratu sebelumnya. Aku masih bisa bertahan lebih lama dan memiliki waktu untuk melatih seorang putri elf yang baru. Mata Evie melebar. Apa maksudnya, Ibu? Isa tersenyum penuh arti. Artinya sangat sederhana, Evie. Jika kau benar-benar menyukai David dan jika David juga menyukaimu, maka kau harus berani mengejar kebahagiaanmu sendiri. Aku tidak hanya akan mendukungmu, tetapi juga membantumu. Tetapi, bagaimana dengan para tetua? Evie tampak ragu. Kau tidak perlu khawatir tentang mereka, jawab Isa dengan percaya diri. Aku yang akan menangani para tetua. Isa yakin bahwa para tetua elf akan mendukung hubungan ini jika mereka mengetahui kemampuan luar biasa David. Dengan kekuatan jiwa yang bahkan melampaui Elven Queen Isa, di usia yang masih muda, David adalah sosok yang sangat menjanjikan. Para tetua yang keras kepala itu pasti akan mendukung apapun yang bisa memberi manfaat besar bagi suku elf. Para tetua selama ini selalu mengutamakan kepentingan klan di atas segalanya. Jika menjadi dekat dengan David berarti memberikan keuntungan bagi perkembangan dan kekuatan klan elf, mereka tidak hanya akan menerima, tetapi mungkin juga mendorong hubungan tersebut. Isa sangat memahami cara berpikir para tetua, meskipun ia sering tidak sejalan dengan pandangan mereka dalam berbagai hal. Evie memandang ibunya dengan mata lebar yang bersinar penuh harap. Ibu, apa ini benar-benar bisa terjadi? Tentu saja, Evie. Mengapa aku bercanda tentang hal yang sepenting ini? Jawab Isa dengan nada serius, menunjukkan bahwa ia tidak main-main. Tapi, kenapa tiba-tiba kau mendukungku? Tanya Evie, masih merasa bingung. Sejak kecil, ia diajari bahwa sebagai putri elf, ia tidak boleh memiliki perasaan romantis terhadap siapapun. Ia harus menjaga jarak dengan pria demi menjaga kemurnian misinya. Isa mengungkapkan alasannya dengan tegas. Karena David bukan orang biasa, Evie. Prestasinya di masa depan akan tak terbatas. Dia mungkin akan menjadi salah satu penguasa di Layla. Jika kau bersama David, manfaat yang bisa didapatkan oleh kaum elf jauh lebih besar daripada kau menjadi Ratu Elf. Para tetua juga memahami hal ini, jadi mereka tidak akan menghentikanmu. Evie terdiam sejenak, memproses semua yang baru saja dikatakan ibunya. Di dalam hatinya, ada percikan harapan yang baru. Selama ini, ia merasa bahwa perasaannya terhadap David harus dikubur dalam-dalam demi tanggung jawabnya sebagai putri elf. Namun, kini sang ibu sendiri memberinya izin, bahkan dorongan, untuk mengejar kebahagiaan pribadinya. Dengan mata yang berkilau dan pipi yang memerah, Evie akhirnya mengakui pada dirinya sendiri bahwa hatinya memang telah tertambat pada David. Kini, dengan dukungan dari ibunya,
ia merasa lebih yakin untuk membuka hatinya. Namun, jalan di depan masih panjang dan penuh tantangan. Meski Isa berjanji untuk menghadapi para tetua, Evie tahu bahwa mendapatkan penerimaan penuh dari mereka tidak akan semudah itu. Tapi, jika David adalah pria sehebat yang ia yakini, maka ia bersedia menghadapi segala rintangan demi bersama pria yang ia cintai. Di tengah-tengah peradaban Layla yang kompleks dan penuh intrik, Elven Princess Evie kini memiliki tujuan baru yang lebih besar, mengejar cinta yang telah ditakdirkan untuknya, sambil tetap menjaga keseimbangan antara kewajibannya sebagai penerus tahta dan impiannya untuk hidup bahagia. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2289. Setelah mendengar cerita ibunya, Evie tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Ibu, ketika kau dan David bertarung di The Spirit Cage, apakah kau langsung menyadari betapa luar biasa dirinya? Apakah itu sebabnya kau tidak menyakitinya? Ditanyanya dengan antusias. Isa tersenyum pahit mendengar pertanyaan putrinya. Dia bukan hanya luar biasa, dia adalah seorang jenius di antara para jenius. Pikir Isa, sebenarnya, bukan karena Isa tidak ingin melukai David, tetapi karena ia tidak mampu melakukannya. Meskipun menggunakan semua kekuatan dan jurus andalannya, Isa menyadari bahwa David jauh lebih kuat. Bahkan, ketika David menunjukkan kekuatan jiwanya yang luar biasa pada pertempuran terakhir, Isa merasa dirinya takkan mampu mengimbanginya. Bahkan jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya sebagai Ratu Elf, David masih sangat muda. Namun kekuatannya sudah melampaui batas yang bisa dicapai oleh kebanyakan makhluk di Layla. Hal ini yang membuat Isa sangat menghargainya. Di usia yang begitu muda, jika David bisa menguasai kekuatan jiwa sebesar itu, berarti ia akan bisa melampaui rintangan apapun dengan mudah di masa depan. Semua orang tahu bahwa kekuatan jiwa adalah yang paling sulit untuk ditingkatkan, dan David telah menaklukkan tantangan terberat tersebut. Evie, kata Isa sambil menatap putrinya dengan serius. Ya apapun yang terjadi antara kau dan David di masa depan, pastikan kau selalu menjaga hubungan yang baik dengannya. Ini akan sangat bermanfaat bagi kaum elf. Namun, Isa tidak menceritakan secara rinci pertempurannya dengan David di The Spirit Cage kepada Evie. Ia tidak ingin membuat putrinya merasa rendah diri atau terbebani. Bagaimanapun, David adalah sosok yang begitu luar biasa, dan Isa tidak ingin Evie merasa inferior atau terlalu tertekan dengan kenyataan tersebut. Bagi Isa, yang terpenting adalah membangun rasa percaya diri dan keyakinan Evie untuk menghadapi masa depan. Ya, aku tahu, Ibu. Jangan khawatir, jawab Evie dengan penuh semangat. Master David adalah orang yang mudah bergaul dan aku benar-benar merasa nyaman saat bersamanya. Sangat menyenangkan. Sementara itu, di The Spirit Cage selama 2 bulan terakhir, David menjalani kehidupan yang cukup tenang di Weir. Setelah berhasil membangun kekuatannya, ia memutuskan untuk tetap berada di balik layar. Ia mempercayakan segala urusan kepada Thor, yang kini menjadi pengikut setianya. Keputusan David untuk menerima Thor sebagai pengikut terbukti sangat bijaksana. Thor, yang sebelumnya menanjak dari bawah di jalanan perdagangan Sole, adalah seorang yang sangat kompeten. Bahkan tanpa dukungan dana, Thor mampu menjadi pengusaha terkenal dengan usahanya sendiri. Kini, dengan dukungan tak terbatas dari dana David, hasil yang diperoleh jauh lebih besar dengan modal yang melimpah. Tidak butuh waktu lama bagi Thor untuk membangun pijakan yang kuat di Weir. Setelah itu, ia mulai mengirimkan harta karun yang diperlukan untuk pertumbuhan Pebles, makhluk yang sangat berharga bagi David. Poin kemewahan David pun terus bertambah, meskipun tidak secepat ketika dia melakukan pembelian besar di lelang. Namun, pertumbuhannya stabil dan tidak terlalu menarik perhatian. David kini telah melampaui batas alam ilahi dan mencapai alam penguasa sebagian. Ini membuatnya tidak lagi merasa terancam oleh keluarga Feather yang selama ini menjadi ancaman bagi kerajaan bintang. Bahkan jika seluruh kekuatan keluarga Feather menyerang, mereka hanya akan menuju kehancuran. Oleh karena itu, David kini memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih tenang dan fokus pada pengembangan yang stabil. Baginya, tidak ada gunanya terburu-buru menjadi yang terkuat di dunia. Selama ia bisa melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang ia pedulikan, itu sudah cukup. 2 bulan berlalu dengan cepat. Selama waktu tersebut, David jarang keluar dari rumah. Jika ia keluar, itu hanya untuk bersantai sejenak dengan Beanie dan Pebles. Ketika ketiganya berjalan bersama, mereka tampak seperti keluarga kecil yang harmonis dari sudut pandang manapun. Meskipun kehidupan tampak damai, David tetap waspada. Ia tahu bahwa di balik ketenangan ini, mungkin ada badai yang sedang menunggu. Namun, dengan kekuatannya yang sekarang, ia merasa lebih siap daripada sebelumnya untuk menghadapi tantangan apapun. Dalam hati, David tersenyum. Ia telah melampaui tujuan awalnya ketika memasuki The Spirit Cage. Sekarang, dia tidak lagi hanya berfokus pada bertahan hidup, tetapi pada membangun masa depan yang lebih besar dan lebih kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi juga untuk orang-orang yang kini bergantung padanya. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2290. David mungkin masih muda, tetapi kehidupannya di The Spirit Cage telah berubah menjadi lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Di antara mereka yang mengelilinginya, salah satu yang sering bersamanya adalah Beanie, yang memiliki sosok matang seperti wanita berusia 30-an yang telah melahirkan anak. Sementara itu, Pebbles terlihat seperti gadis kecil yang menggemaskan, bak boneka hidup, ketika Beanie berjalan bersama David dan Pebbles. Dalam hati ia sering berpikir, andai aku bisa membentuk keluarga bersama David, memiliki anak, dan hidup tenang sebagai keluarga bertiga, betapa indahnya itu. Beanie bahkan membayangkan jika David bersedia, dia akan dengan senang hati melahirkan 2 atau 3 anak lagi untuknya, membentuk keluarga yang lebih besar. Namun, Beanie sadar bahwa semua itu hanyalah fantasi belaka. David, dengan kekuatannya yang luar biasa dan statusnya yang tinggi, tidak akan mungkin memilih kehidupan seperti itu. Bahkan jika David menyetujui, kekuatan di belakangnya pasti tidak akan merestui. Selain itu, di dunia virtual seperti The Spirit Cage, perempuan tidak bisa melahirkan anak. Meskipun dunia ini terasa nyata, tetap saja itu hanyalah dunia maya. Perasaan tak terucap Beanie. Alasan Beanie masih lajang di usia yang cukup dewasa bukan karena kurangnya para pemuja. Ia memiliki standar yang sangat tinggi dan tidak tertarik pada pria di planet Lucio. Namun, setelah bertemu David, Beanie merasa malu pada dirinya sendiri, merasa tidak pantas berada di samping pria luar biasa seperti dia. Ini mungkin yang dimaksud banyak orang dengan berangan-angan di luar jangkauan, mencintai seseorang yang tidak bisa mereka miliki. Namun, Beanie menyadari realitas pahit bahwa orang-orang yang ia suka tidak akan membalas perasaannya, sementara yang tertarik padanya tidak menarik minatnya. Pertumbuhan pesat Pebbles di sisi lain, David tidak menyadari perasaan Beanie. Dia lebih fokus pada Pebbles, yang pertumbuhannya sangat cepat setelah memperoleh cukup banyak harta berharga untuk dikonsumsi. Pebbles sekarang terlihat seperti gadis berusia 12 atau 13 tahun, padahal ketika pertama kali bertemu di Sole, ia hanya tampak seperti anak berusia 6 atau 7 tahun. David memperhatikan bahwa terkadang mata Pebbles menunjukkan kedalaman dan keraguan yang tidak biasa untuk anak seusianya. Ia yakin bahwa gadis kecil itu mungkin memiliki fragmen memori dari masa lalunya. Namun, fragmen-fragmen itu tidak cukup untuk membentuk ingatan yang utuh, sehingga membuat Pebbles seringkali terlihat bingung. David memilih untuk tidak menanyakan apapun karena ia pernah berjanji pada Pebbles setelah insiden terakhir yang membuatnya sakit kepala luar biasa. David khawatir jika mencoba menggali lebih jauh, itu akan membahayakan mental gadis kecil tersebut. Dilema David dalam benaknya, David berada di persimpangan yang sulit. Di satu sisi, ia berharap Pebbles bisa tumbuh besar dan mengingat masa lalunya secepat mungkin, sehingga ia bisa mengembalikannya kepada keluarganya. Namun, di sisi lain, ia ingin Pebbles tumbuh perlahan, menikmati waktu mereka bersama. Setelah bersama begitu lama, David telah tumbuh sangat menyayangi gadis kecil yang selalu patuh dan penuh pengertian ini. Jika suatu hari nanti Pebbles akhirnya mengingat segalanya dan ingin kembali kepada keluarganya, David tahu ia harus melepaskannya. Namun, ia juga tahu bahwa momen itu akan sangat berat baginya. Untuk saat ini, David memutuskan untuk membiarkan semuanya berjalan secara alami. Ia tidak akan campur tangan secara aktif, dan apapun hasilnya nanti, ia akan menerimanya dengan lapang dada. Mungkin, meskipun kami berpisah di The Spirit Cage, suatu saat kami bisa bertemu lagi di Layla, pikir David dengan tenang. Ancaman dari luar ketika David sedang menikmati momen damainya bersama Pebbles di The Spirit Cage. Sebuah cahaya biru yang menyilaukan muncul di luar Star Kingdom. Itu adalah Blue, seorang deity dari keluarga Feather, yang datang tergesa-gesa dari Layla. Kehadirannya membawa ancaman baru yang mungkin akan mengguncang kedamaian yang David nikmati. David menyadari bahwa pertempuran besar mungkin akan segera datang. Namun, dengan kekuatan barunya yang kini telah mencapai alam penguasa sebagian, ia merasa lebih siap untuk menghadapi ancaman dari keluarga Feather. Ini akan menjadi ujian sejati bagi David, bukan hanya untuk mempertahankan dirinya, tetapi juga untuk melindungi orang-orang yang mulai ia anggap sebagai bagian dari hidupnya. Di tengah-tengah ketenangan yang David bangun, badai tampaknya sudah mulai muncul di kejauhan. Bagaimana David akan menghadapi ancaman ini? Dan apakah ia akan mampu melindungi Pebbles serta teman-temannya? Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2291 belum menerima perintah dari kepala keluarga Feather, yang memintanya untuk segera menuju lokasi target, sebuah peradaban tingkat 7 yang disebut Star Kingdom. Seorang keturunan langsung keluarga yang telah hilang selama jutaan tahun mengirimkan sinyal darurat dari sana pada saat-saat terakhir hidupnya. Meskipun keluarga Feather memiliki anggota keluarga yang tak terhitung jumlahnya, sangat sedikit dari mereka yang berhasil membangkitkan keterampilan bawaan mereka. Mereka yang memiliki kemampuan tersebut akan menjadi pilar keluarga. Seseorang yang mampu membangkitkan bakat bawaan telah tewas di peradaban kecil tingkat 7 ini,
sehingga keluarga tersebut pasti akan mengirim seseorang untuk memeriksa situasi. Setelah menerima perintah itu, Blue segera berangkat. Dengan kekuatan di tingkat Divine Realm, kecepatannya akan sangat luar biasa cepat jika ia tidak membawa beban apapun. Setelah hampir setahun melakukan perjalanan, akhirnya ia tiba di tujuannya, peradaban tingkat 7, Star Kingdom. Di luar Star Kingdom, Blue masuk tanpa ragu setelah melihat peradaban yang tak terhitung jumlahnya bersinar di depannya. Sepanjang perjalanannya, ia tidak menyembunyikan keberadaannya maupun auranya. Menurutnya, peradaban kecil tingkat 7 tidak mungkin memiliki dewa sehingga tidak layak mendapat perhatiannya sama sekali, baik manusia atau ras lain, selama mereka adalah makhluk cerdas. Begitu mencapai Divine Realm dan memiliki Divine Power, kekuatan ilahi, mereka akan sepenuhnya berbeda. Divine Power adalah kekuatan yang bisa menghancurkan Saint Power, kekuatan Saint. Tidak peduli seberapa besar Saint Power seseorang, di hadapan Divine Power, itu seperti telur yang menghantam batu. Tidak ada harapan untuk melawan. Dengan kata lain, seberapa banyak pun jumlah Saint yang ada, mereka harus berlutut ketika berhadapan dengan seorang dewa. Dalam peradaban yang hanya memiliki dewa parsial, Blue merasa dirinya tidak terkalahkan. Ia tidak perlu takut dan bisa langsung menghancurkan mereka, meskipun dewa parsial juga memiliki Divine Power. Kekuatannya tidak sebanding dengan dewa sejati. Perbedaan utamanya adalah jika jumlah dewa parsial terlalu banyak, mereka bisa menjadi ancaman bagi dewa. Bagaimanapun, mereka memiliki Divine Power. Namun, 8 atau 10 dewa parsial tidak akan berguna, setidaknya dibutuhkan puluhan atau bahkan ratusan. Namun, ini hanyalah peradaban tingkat 7. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak memiliki satu dewa parsial pun, apalagi puluhan atau ratusan. Jawabannya tentu saja, tidak. Karena itu, Blue sama sekali tidak khawatir akan gagal. Ia menunjukkan kekuatan Divine Realm-nya segera setelah tiba di sana, dan ia ingin membuat seluruh peradaban itu jatuh dalam ketakutan yang ia bawa. Setelah memasuki Star Kingdom, alih-alih berhenti di pinggiran, Blue langsung menuju pusat Star Kingdom. Mereka yang tinggal di pinggiran hanyalah kekuatan kecil yang menyedihkan, sehingga pemahaman mereka tentang Star Kingdom sangat terbatas. Blue tahu bahwa bahkan jika dia pergi ke sana, dia tidak akan mendapatkan informasi yang diinginkannya, jadi dia memilih untuk masuk lebih dalam. Setelah tiba di pusat Star Kingdom, dia akan mencari tempat untuk mempelajari lebih lanjut tentang peradaban ini. Ketika melewati planet-planet yang dihuni, energi Divine Realm milik Blue membuat manusia di planet tersebut merasakan tekanan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Rasanya seperti sebuah batu besar menekan hati mereka, membuat mereka sulit bernapas. Semua orang berhenti dari apa yang sedang mereka lakukan dan menatap kosong ke langit. Tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Itu adalah ketakutan yang muncul dari lubuk hati mereka, dorongan untuk menyembah yang muncul dari makhluk hidup tingkat lebih rendah ketika mereka menghadapi makhluk yang jauh lebih tinggi. Semua makhluk di planet yang dilewati Blue bersujud ke tanah. Inilah rasa takut dan keputusasaan yang dibawa seorang dewa kepada kehidupan biasa. Baik dalam tubuh maupun jiwa, mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Setelah masuk lebih dalam ke Star Kingdom, Blue menemukan sebuah benua. Kekuatan yang mampu menguasai seluruh benua tentu jauh lebih kuat daripada kekuatan yang hanya mampu menguasai sebuah planet. Hal ini berlaku di mana-mana. Ini karena ada lebih banyak sumber daya di benua daripada di planet. Blue berpikir bahwa di benua ini, dia seharusnya bisa mendapatkan informasi yang dia butuhkan, jadi dia pun menuju ke sana. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2292. Benua yang dilihat Blue adalah benua Simmons, yang sebelumnya pernah dikunjungi oleh David. Di sana, David juga membunuh seorang Saint bernama Nick Simmons. Saat Blue mendekati benua Simmons, dia dihadang oleh tirai cahaya yang mengelilingi benua tersebut. Setelah David membunuh seorang Saint di benua Simmons, Sahar, satu-satunya Saint yang masih hidup dari keluarga Simmons, segera mengumumkan bahwa dia akan mengaktifkan formasi pertahanan untuk menyegel benua Simmons dan mencegah siapapun masuk. Namun, formasi ini hanyalah seperti gelembung bagi Blue, seorang dewa. Begitu dia menyentuhnya, formasi itu akan langsung hancur. Melihat tirai cahaya yang menghalangi jalannya, wajah Blue penuh dengan rasa penghinaan. Apakah ini disebut formasi? Memang benar, peradaban sampah hanya bisa membuat formasi sampah, cibir Blue dengan senyum sinis. Blue tidak langsung menerobos masuk, melainkan mengulurkan tangan kanannya dan menjentikkan jari. Snap!
tirai cahaya yang menutupi benua Siemens tiba-tiba meledak dan lenyap sepenuhnya di daratan. Sahar, sang saint yang sedang memulihkan diri di rumah leluhur, tiba-tiba membuka matanya. Ia langsung merasakan bahwa formasi telah dihancurkan. Kemudian, tubuhnya menghilang seketika dan dia melesat ke angkasa. Ia ingin melihat siapa yang berani menerobos masuk ke benua Siemens. Apakah mereka pikir keluargaku telah hancur setelah kematian Nek? Apakah mereka pikir mereka bisa menindas kami sesuka hati? Apakah mereka mengira aku sudah mati? Namun, ketika Sahar baru saja keluar dari pertapaannya, tiba-tiba tekanan yang sangat kuat menghantamnya, membuatnya terlempar kembali ke tanah. Boom, Sahar jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak. Apa-apaan ini? Ia menatap langit dengan ketakutan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya Sahar merasakan energi yang begitu kuat dan mencekik. Ada kekuatan ilahi di dalamnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh para saint, bahkan seorang Sacred Saint sekalipun. Apakah itu dewa parsial? Atau dewa sejati? Sahar telah berada dalam pertapaan selama ini, sehingga ia tidak mengetahui tentang David yang mengalahkan Azul dan menyelamatkan Star Kingdom. Jika dia tahu, mungkin dia sudah lama meninggalkan benua Siemens demi menyelamatkan nyawanya. Tidak ada yang lebih berharga daripada hidupnya. Keluarga Siemens bisa dibangun kembali setelah hancur. Mereka bisa kembali ke benua Siemens setelah kekuatan mereka pulih. Namun, jika nyawa hilang, maka semuanya akan lenyap dengan pikiran bahwa dia akan menghadapi seseorang yang paling tidak adalah seorang dewa parsial. Sahar merasa seakan semua kekuatan dalam tubuhnya lenyap. Kekuatan musuh membuatnya benar-benar kehilangan semangat untuk melawan. Pada saat yang sama, bukan hanya Sahar yang merasakan hal ini, tetapi semua makhluk di benua Siemens juga merasakan tekanan yang mencekik ini. Mereka semua berlutut dan bersujud ke langit, berusaha meredakan ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Namun, usaha mereka sia-sia. Dengan satu jentikan jari, Blue menghancurkan formasi yang menutupi langit di atas benua Siemens. Kemudian, setelah memindai tempat itu dengan kekuatan pikirannya, dia bisa merasakan energi seorang saint. Itu mungkin kekuatan terkuat di benua ini. Kemudian, dia melepaskan energi tiranik miliknya yang hanya dimiliki oleh para dewa dan berteriak dengan lantang, "Waktuku terbatas, dan aku akan memberi kalian 5 detik untuk mengeluarkan seorang pengambil keputusan untuk menemuiku, jika tidak kalian semua akan mati." Begitu kata "mati" keluar dari mulutnya, niat membunuhnya yang dingin langsung menyapu seluruh benua Siemens, membuat semua makhluk di sana merinding. Seakan-akan mereka akan mati pada detik berikutnya. Rasa takut yang tak terbatas meliputi seluruh benua Siemens. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2293, ketika suara asing bergema dari langit, Sahar merasakan tekanan yang menindihnya tiba-tiba terangkat. Tanpa memedulikan hal lain, ia segera bangkit dan terbang ke angkasa. Bukankah aku ini pengambil keputusan di benua Siemens? Jika aku bertindak terlalu lambat, aku takut akan menyinggung orang asing ini, pikir Sahar. Sebagai seorang true saint, dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang Sacred Saint, apalagi menghadapi lawan yang memiliki divine power, mungkin bahkan seorang dewa sejati. Bagaimana mungkin Sahar bisa memberikan perlawanan sedikit pun menghadapi lawan sekuat itu? Dalam waktu kurang dari 3 detik, Sahar sudah sampai di langit di atas benua Siemens. Lalu, ia melihat seorang pria yang hanya dengan melayang di udara sudah memberikan tekanan yang sangat besar. Dia terlalu kuat, pikir Sahar, merasa saint power dalam tubuhnya hampir berhenti mengalir. Seolah-olah sungai yang sebelumnya deras kini berubah menjadi parit kering dan berbau busuk. Sahar memberi salam, "Tuan, saya tidak tahu bahwa Anda akan datang, jadi saya tidak bisa menyambut Anda lebih awal. Mohon maafkan saya." Sahar mengepalkan tangannya dan membungkuk hingga sudut 90 derajat di depan Blue. Ia menjaga posturnya sangat rendah, penuh penghormatan. "Apakah kau orang yang bertanggung jawab di benua ini?" Tanya Blue sambil menatap Sahar. "Iya, Tuan. Nama saya Sahar Siemens, dan saya adalah penguasa di benua Siemens," jawab Sahar dengan suara rendah, tetap membungkuk pada sudut 90 derajat dan tidak berani berdiri tegak tanpa izin. "Diperkenalkan peradabanmu padaku. Dan juga, beritahu siapa saja yang kuat di sini dan siapa yang terkuat," perintah Blue. "Baik, Tuan," jawab Sahar. Sahar segera mengumpulkan pikirannya dan mulai memperkenalkan Blue secara singkat tentang Star Kingdom. Sementara itu, dalam hatinya, ia berpikir, seperti yang kuduga, dia berasal dari peradaban yang lebih tinggi. Tiba-tiba,
Sebuah cahaya bersinar di mata Sahar. Jika aku bisa menyenangkannya dan membuatnya menerimaku sebagai bawahannya, bukankah aku akan menjadi yang terkuat di Star Kingdom di masa depan? David dan keenam Saint lainnya pasti akan menundukkan kepala mereka di hadapanku. Jika aku bisa mendapatkan perhatiannya, hal pertama yang akan kulakukan adalah membunuh David dan membuatnya tahu konsekuensi dari menyinggung keluarga Simmons. Sahar tidak akan pernah memaafkan David. Ketika David datang ke rumah keluarga dulu, ia tidak hanya membunuh Ned, Saint lain di keluarga Simmons, tetapi juga memperparah cedera Sahar yang belum sembuh. Sahar selalu memendam dendam ini, menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam, dan kini, kesempatan itu akhirnya datang. Seorang tokoh kuat dengan kekuatan supernatural telah datang ke Star Kingdom, dan ini pasti akan membawa perubahan besar. Oleh karena itu, Sahar harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Setelah mendengar penjelasan singkat dari Sahar, Blue mengerutkan alisnya. Menurut penjelasanmu tadi, tidak ada kekuatan di atas Saint Realm di sini? Yang terkuat hanyalah 6 Sacred Saints, tanya Blue. Iya, Tuan. Star Kingdom hanyalah peradaban tingkat 7. Tentu saja, tidak ada yang berada di atas Saint Realm. Namun, sekarang setelah Anda ada di sini, Tuan, Anda adalah yang terkuat di Star Kingdom. Sahar memuji dengan penuh rasa hormat. Setelah benua Simmons mengaktifkan formasi dan menerapkan kebijakan isolasi, tidak ada sedikitpun informasi yang dapat keluar. Oleh karena itu, bisa dikatakan Sahar benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di Star Kingdom selama periode ini. Tentu saja, dia tidak mengetahui tentang pertempuran antara David dan Azul. Dia juga tidak tahu bahwa David kini telah melampaui Saint Realm dan menjadi pahlawan nasional. Begitu kebetulan, Blue memilih benua Simmons sebagai tempat pertamanya. Jika dia memilih planet lain secara acak, dia akan mengetahui tentang David yang telah menyelamatkan Star Kingdom. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2294. Namun, Blue memilih untuk mendatangi benua Simmons terlebih dahulu. Di mana para 6 Sacred Saint tinggal? Blue berpikir sejenak dan memutuskan untuk bertemu dengan 6 orang terkuat di Star Kingdom terlebih dahulu. Karena kepala keluarga Feather memerintahkannya untuk datang, pasti ada keturunan langsung keluarga Feather yang telah tewas di sini. Namun, orang itu telah hilang selama jutaan tahun, sehingga tidak ada yang mengetahui situasi pastinya. Rahasia dari peradaban ini pasti berada di tangan mereka yang terkuat. Tuanku, ini pertama kalinya Anda berada di Star Kingdom dan Anda tentu sangat asing dengan tempat ini. Saya telah tinggal di sini sejak kecil, jadi saya sangat mengenal wilayah ini. Izinkan saya memandu Anda dan melakukan apa yang saya bisa. Sahar mengusulkan dengan suara rendah. Mencoba keberuntungannya dalam hati, Sahar berpikir dengan gugup. Ini adalah saat yang akan menentukan apakah aku berhasil atau gagal. Selama dia setuju, dengan kekuatannya yang melampaui Saint Realm, aku akan menjadi orang kedua yang paling berkuasa di Star Kingdom setelah dia. Baiklah, kau bisa mengikutiku. Bawa aku menemui yang disebut 6 Sacred Saints itu. Jika kau melakukannya dengan baik dan memuaskan, kau akan menjadi perwakilan keluarga Feather di Star Kingdom mulai sekarang. Blue setuju, dengan panduan dari orang lokal, segalanya akan jauh lebih mudah. Selain itu, ketika keluarga Feather datang untuk menguasai Star Kingdom, mereka juga memerlukan kerjasama dari penduduk setempat, sehingga akan menghemat banyak masalah di kemudian hari. Jia, tuanku. Terima kasih, tuanku. Mulai sekarang, saya akan bekerja untuk Anda dan keluarga Feather sampai akhir hayat saya, kata Sahar dengan lantang, penuh semangat. Dia bahkan berlutut di kaki Blue, menunjukkan penghormatan tertinggi sebagai bentuk kesetiaan. Di dalam hatinya, Sahar merasa sangat senang. Mulai saat ini, Sahar memiliki pendukung yang sangat kuat, sosok terkuat di Star Kingdom. Sekarang, 6 Sacred Saints lainnya harus mengikuti kemauannya. Baiklah, berhenti lakukan hal-hal yang tidak berguna ini. Kerjakan tugas pertamamu dengan baik, ucap Blue dengan dingin. Iya, tuanku. 6 Sacred Saints di Star Kingdom mewakili 6 kekuatan besar di sini, tetapi mereka semua sebenarnya berada di bawah satu kekuatan, yaitu Saints Association. Tujuan pertama kita adalah Saints Association. Kita bisa meminta SID, pemimpin dari Saints Association, untuk memanggil yang lainnya sehingga kita bisa menghemat banyak waktu perjalanan. Baiklah, kalau begitu mari kita ke sana. Tunjukkan jalannya. Perintah Blue, iya, tuanku. Sahar segera merobek ruang di depannya dan bergegas menuju Saints Association, sementara Blue mengikuti dengan santai. Namun, setelah beberapa saat, Blue merasa bahwa kecepatan Sahar terlalu lambat, jadi, Blue maju selangkah dan menangkap Sahar. Kau terlalu lambat. Cukup tunjukkan arahnya, dan aku yang akan membawamu. Setelah mengatakan itu, dia merobek ruang dan menarik Sahar masuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi sebelum Sahar sempat menjawab. Pada saat yang sama,
Di markas besar Saints Association, SID sedang membahas hal-hal penting dengan 5 wakilnya yang semuanya berada di tingkat Sacred Saint. Dengan dukungan David, tidak ada yang berani menentang SID. Bahkan Zenon, yang lebih kuat, hanya bisa mengikuti perintah SID. Selama periode ini, SID sering memanggil pertemuan untuk membahas strategi mereka. Alasannya sederhana. Dengan serangan keluarga Feather yang akan datang, mereka tidak bisa sepenuhnya menggantungkan harapan mereka pada David. Mereka juga harus bersiap-siap sesuai kemampuan mereka. Zenon dan beberapa yang lain mempertimbangkan untuk membawa seluruh keluarga mereka untuk sementara waktu meninggalkan pusat Star Kingdom dan bersembunyi di tempat-tempat paling terpencil. Mereka berencana untuk kembali setelah ratusan atau ribuan tahun dan melihat bagaimana situasinya berkembang. Namun, rencana ini hanya bisa mereka pikirkan dalam hati dan tidak berani diutarakan. Jika mereka menyatakannya, mereka pasti akan dicela dan dijauhi. Masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2295 di Benua Suci Tengah, markas besar Saints Association, SID dan 6 Sacred Saints sedang terlibat dalam diskusi mendalam terkait ancaman yang akan datang dari keluarga Feather. Peradaban level 9 yang jauh lebih maju dibandingkan dengan Star Kingdom yang hanya level 7. Semua, kita tidak bisa menggantungkan semua harapan kita hanya pada Master David 300 tahun lagi ketika keluarga Feather menyerang, kata SID dengan nada serius. Jika terjadi kecelakaan sekecil apapun, kita akan hancur dan tidak ada kesempatan untuk menyesali keputusan kita. SID memandang mereka yang duduk diam di sekitarnya, lalu melanjutkan, menurut catatan sejarah Star Kingdom, ketika dua peradaban bertemu, yang lebih maju akan menelan yang lebih lemah. Tidak ada pengecualian. Dan tak diragukan lagi, kita berada di sisi yang lebih lemah. Jadi, jika kita ingin bertahan hidup, kita harus bekerja sama. Zenon, salah satu dari 6 Sacred Saints, kemudian angkat bicara. Lord SID, apa yang Anda katakan memang masuk akal. Namun, pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa jika Master David tidak mampu melawan keluarga Feather, apakah akan ada harapan bahkan jika kita semua bersatu? Beberapa anggota lain segera ikut menyuarakan pendapat mereka. Benar sekali. Keluarga Feather berasal dari peradaban level 9. Jadi jika bahkan Master David tidak bisa mengalahkan mereka, apakah benar-benar ada peluang bagi kita yang lain? Metode dan kekuatan peradaban level 9 bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh peradaban level 7 seperti kita. Bahkan jika kita mengerahkan seluruh Star Kingdom sebagai taruhan, rasanya akan sia-sia. Namun, tidak semua anggota bersikap pesimistis. Beberapa tetap optimis dengan kemampuan David. Saya pikir Master David masih memiliki peluang untuk menghadapi keluarga Feather. Dia sangat muda dan telah melampaui Saint Realm, mencapai tingkat partial deity. Prestasinya di masa depan bisa tak terbatas, ujar salah satu anggota. SID membiarkan semua orang menyuarakan pendapat mereka, meskipun sebagian besar merasa pesimis tentang masa depan Star Kingdom. Banyak yang meragukan bahwa David bisa mencapai tingkat Divine Realm hanya dalam 300 tahun. Meskipun kemajuan David sebelumnya sangat cepat, sebagian besar dari mereka menganggap itu terlalu singkat untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setelah semua diskusi hampir selesai, SID akhirnya berbicara, saya mengerti apa yang kalian maksud. Saya memanggil kalian semua ke sini kali ini untuk membahas solusi apa yang bisa kita lakukan jika Master David kalah melawan keluarga Feather. Jika ada yang memiliki pendapat, silakan kemukakan. Zenon langsung mengangkat tangannya. Lord SID, saya punya usul. Apa itu? Tanya SID. Kita tetap harus bersiap-siap. Akan lebih baik jika Master David bisa menghentikan keluarga Feather, tetapi jika dia tidak bisa, kita tidak boleh tidak memiliki rencana cadangan sama sekali. SID menatap Zenon dengan tajam. Lalu menurutmu, apa yang seharusnya menjadi rencana cadangan kita? Zenon menjelaskan, kumpulkan para keturunan langsung yang paling potensial dari kekuatan-kekuatan besar dan kirim mereka ke tempat-tempat paling terpencil di Star Kingdom. Dengan cara ini, meskipun Master David gagal, kita setidaknya masih memiliki harapan bahwa keluarga kita tidak akan lenyap sepenuhnya. Usulan Zenon segera mendapat dukungan dari mayoritas yang hadir. Zenon benar. Jika tidak ada yang bisa menghentikan keluarga Feather, kita setidaknya harus menyisakan sedikit harapan bagi diri kita sendiri, bukan? Saya setuju dengan usulan ini. Saya juga. Namun, SID tidak langsung memberikan persetujuan. Dalam benaknya, dia mencurigai motif Zenon. Berdasarkan pengamatannya, Zenon adalah seorang egois yang tidak akan mengorbankan dirinya demi Star Kingdom. SID khawatir Zenon menggunakan kesempatan ini untuk memindahkan keluarganya ke tempat aman, sehingga dia bisa melarikan diri tanpa beban ketika situasi memburuk. Zenon adalah Sacred Saint Puncak,
dan SID tidak bisa membiarkannya kabur pada saat krusial. Jika Zenon dan yang lainnya melarikan diri, maka Star Kingdom akan kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya dan jatuh tanpa perlawanan berarti. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK, bagian 2296. Di tengah diskusi panas di markas Saints Association, para pemimpin Star Kingdom terpecah mengenai rencana cadangan untuk menghadapi keluarga Feather yang akan datang dari peradaban level 9. SID, pemimpin asosiasi, berusaha keras menahan tekanan dari Zenon dan para Sacred Saints lainnya yang mendesak agar mereka segera memindahkan keturunan elit ke tempat yang lebih aman sebagai persiapan jika David gagal melindungi Star Kingdom. SID dengan tegas menolak untuk membuat keputusan tanpa persetujuan David. Meskipun dalam hati dia tahu bahwa David tidak akan repot-repot memikirkan masalah sekecil itu. SID hanya ingin menggunakan nama David untuk meredam keinginan Zenon dan kelompoknya yang semakin mendesak. Zenon merasa frustrasi, berusaha meyakinkan SID. Lord SID, kita seharusnya tidak mengganggu Master David hanya untuk masalah kecil seperti ini. Dia sudah mencurahkan seluruh waktunya untuk berlatih. Tidak mungkin kita merepotkannya lebih jauh, apalagi saat kita tahu bahwa kita tidak bisa membantunya. York, salah satu dari 6 Sacred Saints dari keluarga Ginger, menimpali, benar. Master David sudah mempercayakan urusan kerajaan kepada Anda. Anda punya wewenang untuk mengambil keputusan di sini. 4 Sacred Saints lainnya tampaknya sepakat dengan Zenon. Mereka ingin segera memindahkan keturunan elit, namun mereka tidak ingin David mengetahui rencana ini. Bagi mereka, hal ini menyangkut kelangsungan keluarga-keluarga besar di Star Kingdom, dan tidak ada seorang pun yang ingin kehilangan kesempatan untuk melindungi garis keturunan mereka. SID menarik napas dalam-dalam dan menjawab, jika kalian harus tahu, meskipun Master David telah memerintahkan saya untuk mengelola Star Kingdom, dia juga menegaskan bahwa keputusan besar apapun harus melalui persetujuannya. Saya tidak cukup berani untuk menentangnya. Jika ada di antara kalian yang ingin menanggung tanggung jawab ini jika David mempertanyakannya, silakan. Kata-kata SID membuat semua orang terdiam. Tidak ada yang mau menanggung risiko menghadapi amarah David, seorang partial Divinereal Master yang kekuatannya melampaui semua yang hadir di ruangan itu. Mereka tahu jika mereka salah langkah, mereka akan diusir dari Star Kingdom atau lebih buruk lagi, kehilangan nyawa mereka. Namun, sebelum SID bisa melanjutkan pidatonya, dia tiba-tiba merasakan kehadiran yang tidak biasa. Siapa mereka? Di tengah ruangan, 2 sosok asing tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Salah satu dari mereka duduk dengan santai di kursi kosong, kakinya diangkat ke atas meja konferensi, sementara yang satunya berdiri diam di belakangnya dengan sikap tenang. Semua orang di ruangan itu tercengang. SID mengerjap beberapa kali, seolah-olah memastikan bahwa pandangannya tidak menipunya. Wajahnya langsung berubah serius. Siapa kalian, dan bagaimana kalian bisa berada di sini? Teriaknya dengan nada yang penuh kewaspadaan. Zenon dan para Sacred Saints lainnya juga berbalik, menatap dengan kaget ke arah 2 orang yang tiba-tiba muncul tanpa suara. Sosok yang berdiri di belakang tampak sedikit familiar bagi mereka, tetapi mereka tidak dapat mengingat di mana pernah melihatnya sebelumnya. Siapa mereka? Kapan mereka masuk? Bagaimana bisa tidak ada yang menyadari kehadiran mereka? Kehadiran 2 orang ini membuat seluruh ruangan tegang. Tidak ada yang berani bergerak atau berbicara, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK, bagian 2297. Setelah mengikuti petunjuk Sahar, Blue akhirnya tiba di markas Saints Association, TSA, di benua suci tengah. Meski kedatangannya tidak terdeteksi oleh para Sacred Saints yang hadir, Blue tetap tidak terburu-buru untuk menunjukkan dirinya. Dengan kekuatan di Divine Realm, keberadaannya melampaui batas persepsi para Saint, yang bahkan tidak menyadari kehadirannya sampai ia memilih untuk duduk di meja pertemuan. Saat Blue duduk santai di kursi kosong dengan kakinya di atas meja, SID, Zenon, dan 5 Sacred Saints lainnya baru menyadari keberadaannya. Kejadian ini membuktikan betapa besarnya celah kekuatan antara seorang Divine Realm dengan para Saint Realm yang hanya bisa terkejut tanpa bisa bereaksi lebih cepat. Dengan senyum penuh kesombongan, Blue menyuruh mereka untuk melanjutkan diskusi mereka seolah-olah ia hanyalah penonton. Silakan lanjutkan pembicaraan kalian. Aku hanya di sini untuk mendengarkan, tidak akan ikut campur, katanya dengan nada santai, namun penuh ancaman. Terselubung SID, yang memimpin rapat tersebut, menatap tajam ke arah Blue. Siapa sebenarnya kau? Dan bagaimana kau bisa masuk ke sini tanpa terdeteksi? Ditanyanya dengan suara yang dalam, penuh kewaspadaan. SID tahu bahwa siapapun yang bisa menyusup ke markas TSA tanpa diketahui oleh para Sacred Saints pasti bukan orang biasa. Namun, dia masih berharap bahwa pria di depannya hanya memiliki kemampuan khusus untuk menyembunyikan aura, bukan seseorang yang setara dengan David. Blue, di sisi lain, hanya tertawa kecil. Sebentar lagi kalian akan tahu siapa aku. Namun,
Aku tertarik dengan pembicaraan kalian tadi, jawabnya, memperlihatkan minat terhadap diskusi sebelumnya. Dua hal yang menarik perhatiannya adalah keluarga Feather dan Master David. Saat mendengar pembahasan tentang keluarga Feather, Blue langsung menyadari, bukankah itu keluargaku? Dan siapa sosok Master David yang mereka bicarakan? Jika para Sacred Saints menyebutnya dengan rasa hormat seperti itu, berarti David setidaknya telah mencapai level partial Divine Realm. Hal ini membuat Blue semakin penasaran. Tampaknya Sahar tidak mengetahui segala hal tentang Star Kingdom seperti yang kuharapkan, pikir Blue. Melihat tidak mendapatkan jawaban dari Blue, SID mengalihkan perhatiannya kepada Sahar, sosok yang berdiri diam di belakang Blue. Meskipun Star Kingdom dipenuhi dengan Saint Realm yang sedang berlatih atau menyendiri, sebagai kepala TSA, SID mengenali sebagian besar dari mereka. Wajah Sahar tampak familiar baginya, setelah mengingat-ingat sejenak, SID berkata, "Kau adalah Grandmaster Sahar dari keluarga Simmons, bukan? Tolong jelaskan apa yang sedang terjadi di sini," tuntut SID, penuh harap agar Sahar memberikan penjelasan yang memadai. Namun, Sahar tetap diam, tak tergerak oleh tatapan penuh pertanyaan dari SID dan para Sacred Saints lainnya. Baginya, keputusannya sudah bulat. Setelah memutuskan untuk mengikuti Blue, ia tidak akan tunduk lagi pada SID atau otoritas TSA. Diamnya Sahar hanya memperdalam suasana tegang di dalam ruangan. Melihat tidak ada yang berbicara, Blue berdiri dari kursinya dan berkata dengan nada lebih tajam, "Aku sudah bilang sekali, dan aku akan mengulanginya lagi. Lanjutkan pembicaraan kalian sebelumnya." Ancaman yang tersirat dalam suaranya membuat suasana semakin mencekam. Para Sacred Saints merasa seperti berada di ujung tanduk, namun mereka tahu bahwa melawan seseorang di level Blue bukanlah pilihan yang masuk akal. Kini, mereka dihadapkan pada dilema, apakah melanjutkan diskusi strategi mereka melawan keluarga Feather atau berhadapan dengan kekuatan baru yang tiba-tiba muncul di tengah mereka. Masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2298. Meskipun Blue telah menunjukkan ancaman yang jelas, SID dan para Sacred Saints lainnya tetap bersikeras untuk mencari tahu siapa orang asing ini sebelum melanjutkan diskusi mereka. SID berkata dengan nada penuh kewaspadaan, "Identifikasi dirimu dan jelaskan kehadiranmu di sini. Jika tidak, kami akan mengusirmu." Blue hanya menanggapi dengan tawa sinis, "Kau benar-benar berpikir bisa melakukannya?" Nada suaranya mengandung penghinaan yang jelas terhadap kekuatan para Sacred Saints di hadapannya. Namun, sebelum ia memutuskan untuk menunjukkan kekuatan dan menghukum mereka, ia memutuskan untuk berubah haluan, "Karena kalian semua sangat ingin tahu siapa aku akan mengungkapkan identitasku. Tetapi kalian harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu." SID terpaksa menanggapi, "Katakan pertanyaanmu." Blue mencondongkan tubuh ke depan, matanya bersinar penuh rasa ingin tahu dan ancaman. "Tadi aku mendengar kalian membicarakan keluarga Feather dari peradaban Layla level 9. Bukan?" tanyanya, tanpa ragu. SID menjawab, "Ya." Blue menyeringai puas setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Dia berdiri, merapikan bajunya dengan santai, dan mengumumkan dengan suara tegas, "Dengarkan baik-baik. Aku adalah Blue Feather, keturunan langsung cabang utama keluarga Feather dari peradaban Layla level 9. Aku dikirim ke sini oleh keluargaku untuk menyelidiki penyebab kematian salah satu keturunan kami, Azul Feather, yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Kalian lebih baik bekerja sama denganku untuk menemukan pembunuhnya dan kemudian tunduk pada keluarga Feather. Jika tidak hanya kalian yang akan mati, tetapi juga seluruh keluarga kalian. Dan kerajaan level 7 yang remeh ini akan dimusnahkan." Setelah mengucapkan ancaman itu, Blue melepaskan auranya yang menakutkan sebagai Divine Realm tanpa memperdulikan keterkejutan SID dan yang lainnya. Aura yang dilepaskannya memenuhi ruangan, membuat atmosfer seketika dipenuhi oleh perasaan putus asa. Para Sacred Saints bisa merasakan kekuatan ilahi yang jauh melampaui apa yang pernah mereka hadapi sebelumnya. SID, Zenon, dan yang lainnya hanya bisa berdiri terpaku, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kebingungan. Anggota keluarga Feather, Blue Feather. Pikiran mereka berputar-putar dengan rasa tidak percaya. Kekuatan yang dipancarkan Blue jauh melampaui David yang pernah mereka kenal. Mereka bahkan merasa sulit untuk mengumpulkan kekuatan Saint mereka sendiri di bawah tekanan aura Divine Realm milik Blue. Kehadiran Blue membawa kenyataan yang sangat menyakitkan bagi mereka. Kerajaan Star Kingdom tidak mungkin bisa melawan kekuatan seorang Divine Realm Master.
Dalam benak mereka, semua harapan yang tadinya disandarkan pada David mulai runtuh. Mereka menyadari bahwa keluarga Feather telah tiba 299 tahun lebih awal dari yang diperkirakan. Bagaimana mungkin keluarga Feather bisa mencapai Star Kingdom dalam waktu 1 tahun, padahal sebelumnya David mengatakan bahwa butuh 300 tahun, pikir mereka panik. Banyak dari mereka mulai mempertanyakan kebenaran pernyataan David. Beberapa dari mereka bahkan mulai mencurigai bahwa David mungkin telah berbohong untuk menenangkan keadaan dan mempertahankan kekuasaannya di Star Kingdom. Ada spekulasi bahwa David hanya menggunakan waktu itu untuk menyusun rencana pelariannya, memastikan bahwa dia bisa melarikan diri sebelum kedatangan keluarga Feather. Bahkan SID sempat terbesit pemikiran ini. Namun, sebagai seseorang yang telah mengenal David lebih lama, SID segera membuang pikiran negatif tersebut. Berdasarkan pengalamannya yang panjang, David tidak pernah menunjukkan tanda-tanda sebagai orang yang akan mengkhianati orang lain demi keselamatannya sendiri. Meskipun Zenon adalah seseorang yang egois dan tidak dapat dipercaya, SID menolak untuk mempercayai bahwa David sama seperti itu. Di tengah suasana tegang ini, para Sacred Saints hanya bisa berdiri dalam kebingungan dan ketidakpastian. Mereka tidak tahu apakah mereka harus menyerah atau tetap menunggu kedatangan David sebagai satu-satunya harapan terakhir mereka melawan ancaman yang dibawa oleh Blue Feather. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2299. Blue memperlihatkan senyum sinis saat dia menyaksikan para Sacred Saints berdiri dalam ketakutan di hadapannya. Setelah ancaman yang dia lontarkan, dia memberikan ultimatum kepada mereka. Aku tidak ingin membuang waktuku. Kalian punya 10 detik untuk mempertimbangkan, tunduk pada keluarga Feather dan jujur, atau mengikuti Master David kalian dan tetap melawan. Ruangan dipenuhi keheningan mencekam ketika Blue melanjutkan dengan nada mengejek, kalian harus berpikir baik-baik. Jika kalian mengambil langkah yang salah, seluruh Star Kingdom akan binasa. Jika dugaanku benar, Master David yang kalian banggakan itu mungkin hanya berada di level partial Divine Realm. Kekuatan semacam itu tidak lebih dari semut di depan keluarga Feather kami. Aku bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Para Sacred Saints yang mendengar ancaman itu merasakan ketakutan yang luar biasa. Kekuatan Divine Realm yang dipancarkan Blue begitu menekan hingga mereka tidak bisa mengumpulkan kekuatan Saint mereka sendiri. Rasa putus asa melanda mereka, karena Star Kingdom tidak mungkin dapat melawan sosok seperti Blue, yang berasal dari peradaban level 9, Blue Feather, anggota cabang utama keluarga Feather, tampak yakin bahwa para Sacred Saints akan tunduk padanya. Dia tahu bahwa mereka semua takut mati dan sangat menghargai kehidupan mereka, terutama setelah mencapai Saint Realm. Namun, dia juga tidak ingin terburu-buru bertindak. Dia lebih memilih memberikan mereka harapan untuk bertahan hidup agar bisa mendapatkan informasi yang diinginkannya tanpa harus menggunakan kekerasan. Sejak awal, waktu terus berjalan. Para Sacred Saints saling memandang dengan kebingungan dan keraguan. Namun, ketika batas waktu 10 detik hampir habis, mereka tidak bisa menahan tekanan lebih lama lagi. Zenon menjadi orang pertama yang memecahkan keheningan. Sebagai Sacred Saint Puncak, Zenon merasa bahwa ia berada di ambang terobosan menuju partial Divine Realm, sama seperti David. Masa depannya tampak cerah, dan dia tidak ingin kehilangan peluang untuk mencapai Divine Realm yang sesungguhnya. Master Blue, aku, Zenon Palmore, bersedia memimpin keluarga Palmore untuk tunduk kepada keluarga Feather dan melayani perintahmu. Aku memohon agar kau menunjukkan belas kasihan kepada keluarga kami, ucap Zenon dengan nada penuh kepasrahan. Dengan adanya orang pertama yang menyerah, beban yang dirasakan yang lainnya terasa lebih ringan. York Ginger segera mengikuti. Aku, York Ginger, bersedia memimpin keluarga Ginger untuk tunduk kepada keluarga Feather. Vaughan Bamford berkata, aku, Vaughan Bamford, bersedia memimpin keluarga Bamford untuk tunduk kepada keluarga Feather. Steel Pendragon menyuarakan kepatuhannya, aku. Steel Pendragon, bersedia memimpin keluarga Pendragon untuk tunduk kepada keluarga Feather. Primrose Cristobal pun tak ingin tertinggal. Aku, Primrose Cristobal, bersedia memimpin keluarga Cristobal untuk tunduk kepada keluarga Feather. 5 dari 6 Sacred Saints memilih untuk tunduk kepada Blue. Mereka tidak melihat pilihan lain di hadapan kekuatan yang begitu luar biasa. Bagi mereka, lebih baik menjadi budak daripada mati. Di tengah tekanan Divine Realm yang mengintimidasi, mereka lebih memilih mengorbankan harga diri mereka demi mempertahankan hidup.
SID, satu-satunya yang belum menyerah, merasa bimbang. Melihat teman-temannya menyerah, hatinya dipenuhi rasa frustrasi. Namun, dia tidak bisa menyalahkan mereka. Lawan yang mereka hadapi adalah seorang Divine Realm Master sejati, jauh melampaui kekuatan partial Divine Realm yang dimiliki David. Dalam hati, SID tahu bahwa meskipun David sudah mencapai level partial Divine Realm, dia tidak akan mampu melawan Blue. Sama seperti yang dikatakan Blue, David tidak lebih dari semut di hadapannya, dan Blue bisa menghancurkannya kapan saja. Namun, SID masih merasa ragu. Meskipun semua tanda mengarah pada ketidakmampuan mereka untuk melawan, dia tidak ingin mengkhianati David begitu saja. Bagaimanapun, David adalah harapan terakhir mereka, meskipun harapan itu kini tampak tipis di bawah bayang-bayang kekuatan Divine Realm yang menghancurkan milik Blue. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2300. Blue memandang SID dengan dingin, memperhatikan satu-satunya Sacred Saint yang belum menyerah. Tekanan dari auranya tiba-tiba meningkat tajam, membuat tubuh SID bergetar di bawah beban yang tak terlihat. Ketika SID hendak membuka mulut untuk bicara, PFFT. Seteguk darah menyembur dari mulut SID, dan tubuhnya terlempar ke belakang menghantam dinding dengan keras. Bang! Tubuh SID ambruk ke tanah, lemah tak berdaya. Kekuatannya hilang seketika setelah diserang oleh energi ilahi yang dilepaskan Blue tanpa dia sadari. Ia mencoba bangkit, namun kakinya tidak sanggup menahan tubuhnya yang lemah. Dengan susah payah, SID mengangkat kepalanya dan memandang Blue yang berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun. Mata SID dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbendung. Ini adalah pertama kalinya SID benar-benar merasakan kekuatan Divine Realm yang sesungguhnya. Itu adalah kekuatan yang tak terjangkau oleh Saint Realm. Mereka seperti langit dan bumi, tak dapat dibandingkan. Bahkan sebelum SID sempat menyadari gerakan Blue, dia sudah tak berdaya. Ini adalah bentuk penindasan yang mutlak, bahkan jika Zenon dan yang lainnya tidak menyerah, dan keenam Sacred Saints bersatu melawan Blue, mereka tetap tidak akan punya peluang. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga para Sacred Saints lainnya tidak sempat memahami apa yang baru saja terjadi. Yang mereka tahu, SID yang dulu berkuasa kini terkapar tak berdaya di hadapan mereka. Inikah kekuatan seorang Master Divine Realm, pikir mereka dalam hati, kagum sekaligus takut. Dalam sekejap mata, seorang Sacred Saint tingkat lanjut telah kehilangan seluruh kekuatannya. Kekuatan ini memang mengerikan, untungnya, mereka sudah mengumumkan kesetiaan mereka sebelumnya. Jika tidak, mereka tahu bahwa mereka juga akan bernasib sama dengan SID, terkapar di lantai, tak berdaya Zenon, yang sudah menyatakan kesetiaannya, menyaksikan SID yang terluka dengan rasa puas di dalam hatinya. Bukankah tadi kau begitu sombong, pikirnya sinis. Bukankah kau adalah tangan kanan David? Kenapa sekarang tidak memanggilnya untuk menyelamatkanmu? Anak itu pasti sudah melarikan diri dan bersembunyi di suatu sudut Star Kingdom. Zenon meyakini bahwa David, yang hanya berada di level partial Divine Realm, tidak akan mungkin bisa menandingi kekuatan Master Blue. Bagaimana mungkin seekor semut dapat melawan seekor naga? Di sisi lain, Blue sengaja memperlihatkan dominasinya dengan menyerang SID. Dia ingin menunjukkan kepada yang lain bahwa perlawanan akan sia-sia. Namun, Blue memiliki rencana lain. Dia membutuhkan seseorang yang mengetahui setiap rahasia Star Kingdom agar dapat mengorek informasi yang dia butuhkan. Setelah itu, sisanya bisa dia singkirkan kapan saja. Star Kingdom tampaknya menyimpan sumber daya yang cukup berharga, sehingga layak bagi keluarga Feather untuk mengirim seseorang guna mengambil alihnya. Ketika saatnya tiba, Blue berniat menyapu bersih seluruh populasi Saint Realm di Star Kingdom agar tidak ada ancaman yang tersisa. Mereka yang berada di bawah Saint Realm bisa dibiarkan hidup karena tidak dianggap sebagai ancaman. Zenon, yang tidak mengetahui rencana Blue, berhayal bahwa dengan tunduk pada keluarga Feather, dia mungkin akan memiliki kesempatan untuk naik ke level Divine Realm. Namun, dia tidak menyadari bahwa Blue tidak pernah berniat membiarkan mereka hidup lebih lama dari yang diperlukan. Mereka hanya dipertahankan untuk menggali informasi. Sebelum akhirnya disingkirkan, Blue menatap SID yang terkapar di tanah dan berkata dengan nada mengejek, orang lain sudah menyatakan kesetiaan mereka pada keluarga Feather. Kenapa kau masih diam saja? Apakah kau ingin membawa Star Kingdom melawan kami hingga akhir? Atau mungkin kau meremehkan keluarga Feather dan berpikir bahwa Master David MU lebih kuat? Apa kau pikir aku tidak akan membunuhmu?
SID tetap diam, berusaha untuk bangkit meskipun tubuhnya penuh luka. Setelah berjuang keras, akhirnya dia berhasil duduk dengan bersandar pada dinding di belakangnya. Meski serangan Blue tidak menyebabkan luka fisik serius, Divine Power yang merasuki tubuhnya menghancurkan kekuatan tempurnya. Di hadapan kekuatan ilahi, Saint Power yang dimilikinya tidak berbeda dengan kekuatan anak kecil melawan orang dewasa. SID tahu bahwa tidak mungkin lagi baginya untuk melarikan diri, apalagi memenangkan pertempuran. Bahkan jika David tiba sekarang, dengan hanya kekuatan partial Divine Realm, dia tidak akan bisa menandingi Blue, yang berdiri di puncak kekuasaan Divine Realm. Meski hatinya penuh ketakutan, SID tidak menyerah begitu saja. Dia masih memiliki harapan kecil bahwa David, entah bagaimana, akan menemukan cara untuk mengalahkan musuh yang tampaknya tak terkalahkan ini. Namun, harapan itu kini mulai memudar. Seiring dengan berlalunya waktu dan semakin kuatnya tekanan yang dirasakan oleh SID dan para Secret Saints lainnya, terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.